Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian limit fungsi trigonometri. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran ini jari-jarinya itu adalah R atau sama juga dengan OB, sama juga dengan OA atau AO. Besar sudut BOC sama juga dengan besar sudut AOD sama juga dengan X ini dia X radian. Kemudian BC dan AD itu tegak lurus dengan OA, artinya sudut ini 90 derajat. Demikian juga sudut yang di sebelah sini 90 derajat, dimana X nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari setengah pi atau 90 derajat. Perhatikan segitiga BOC. Kita fokus pada segitiga BOC dengan menggunakan definisi sinus. Kita lihat sinus X itu depan bermiring atau BC per OB atau BO, dimana BC itu sendiri bisa kita selesaikan menjadi BC sama dengan OB sinus X dikalikan silang BC sama dengan OB sin X. Karena OB itu sendiri adalah R atau jari-jari dari lingkaran ini, sehingga bisa kita buat BC itu sama dengan R sinus X. Kemudian berikutnya kita perhatikan segitiga AOD. Kita perhatikan gambar berikut ini, segitiga AOD. Kemudian kita gunakan definisi tangens X itu depan per samping AD per OA atau AD per AO, sehingga kita peroleh AD itu sendiri sama dengan OA dikali tangen X. Kemudian OA itu jari-jari lingkaran panjangnya R, sehingga OA ini bisa kita gantikan menjadi AD sama dengan OA nya itu R, menjadi R tangen X. Kita perhatikan kembali gambar yang ada pada berikut ini, sama dengan gambar yang pertama tadi. Luas segitiga OBC itu lebih kecil dibandingkan luas juring OAB yang garis melengkung ini, yang diarsir keseluruhannya ini. OAB ini luas juringnya ya. Jadi luas segitiga OBC itu akan lebih kecil dengan OAB, dan luas juring OAB itu akan lebih kecil dibandingkan luas segitiga OAD. Kelihatan, sangat jelas kelihatan. Luas segitiga OBC setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya itu OC, tingginya itu BC atau CB. Jadi setengah OC kali BC. Sedangkan luas juring OAB itu sama juga setengah X R kuadrat. Sedangkan luas segitiga OAD setengah alas kali tinggi, setengah alasnya OA atau AO dikali dengan tingginya AD. Sama kita ketahui tadi bahwasanya kita sudah peroleh AD itu R tangen X, sehingga AD ini bisa kita ganti dengan
R tangen X. Kemudian BC itu sudah kita peroleh tadi adalah R sinus X, sehingga setengah OC dikali R sin X kecil dari setengah X R kuadrat lebih kecil dari setengah OA dikali R tangen X. Kita akan melenyapkan nilai setengah ini dengan R kuadrat agar tinggal di sini X saja. Berarti setengahnya kita kali 2. Kita kalikan 2. Dan R kuadrat ini kita bagi dengan 2 dengan R kuadrat. Jadi keseluruhan ruas ini kita kalikan dengan 2 per R kuadrat. Asalnya tadi setengahnya kita kalikan 2 biar jadi 1. Kemudian R kuadratnya kita bagi dengan R kuadrat. Setengah dikali 2 itu menjadi 1. Nah, OC dikalikan dengan ini menjadi OC per R sin X. Kemudian ini menjadi X, sedangkan yang ini setengahnya ini menjadi 1. Kemudian OA per R tangen X, karena R di sini sudah terbagi dengan per R kuadrat, demikian juga yang di sini R-nya sudah terbagi dengan R kuadrat. Kita peroleh seperti ini. Berikutnya OC per R itu kosinus X. OC per OR itu kosinus X. OC ya, dibagi dengan R nih. OC per R itu sama juga dengan kosinus X. OC per R. Sami, samping per miring, itu sama juga dengan kosinus X, sehingga kosinus X sinus X lebih kecil dari X, lebih kecil dari tangen X. Berikutnya ke semua ruas ini kita bagi dengan sinus X, sehingga sinus X di sini menjadi 1, tinggal kosinus X. X ini dibagikan dengan sinus X sehingga X per sin X. Kemudian tangen X dibagi dengan sinus X sehingga hasilnya 1 per kosinus X. Kemudian kedua ruas, ketiga ruas ini ya, 1, 2, ketiganya ini kita kalikan dengan limit X mendekati 0, sehingga menjadi limit cos X, X mendekati 0 kecil dari limit X per sin X, X mendekati 0, dan kecil dari limit 1 per cos X, X mendekati 0. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan tentang limit aljabar. Sudah dijelaskan limit aljabar. Jadi limit kosinus X, X mendekati 0, nilai 0 yang kita substitusi menjadi kosinus 0 sama dengan 1, sehingga ini menjadi 1. Demikian juga yang ini menjadi 1, sama dengan ini, sehingga kita peroleh 1 kecil dari limit X per sin X, X mendekati 0 kecil dari 1. Ini artinya berdasarkan teorema Apit, ini artinya limit X per sin X, X mendekati 0 atau menuju 0 itu sama dengan 1, atau limit sin X per X, X mendekati 0 itu sama dengan 1. Dengan cara yang sama akan kita peroleh rumus-rumus berikut ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.